Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana kita, podcast tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Nah, sebelum kita melakukan podcast pada hari ini, pada kesempatan kali ini atau diskusi dengan mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, kemudian diikuti oleh teman-teman semua. Baik, perkenalkan, nama saya Abdul Rifai Rahman dari Kanwil Kemenak Kota Gorontalo, formasi CPNS adalah guru biologi atau guru ahli pertama bidang studi biologi. Selanjutnya saya mohon kesediaan dari Bapak Syarifuddin. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Oke, makasih Pak Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Saya instansi dari IAIN Manado dan formasi yang dilamar adalah dosen asisten ahli bidang ekonomi Islam. Itu yang saya lamar. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan pada diri saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin. Lanjut kepada Ibu Nia Elvionita. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Nia Elvionita Lahati. Saya dari unit kerja Kementerian Agama Kabupaten Bawalemo dengan formasi Pranata Komputer Ahli Pertama. Salam kenal semuanya. Baik, salam kenal Ibu Nia Elvionita. Bu Nia. Lanjut ke Ibu Margareta Prasetyaningrum. Silakan Bu untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Margareta. Saya dari instansi BDK Manado, jabatan Pranata Komputer ahli pertama. Salam kenal semua. Baik, terima kasih Ibu Margareta. Lanjut ke narasumber terakhir Ibu Elisa. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Elisa Tarore dan saya unit kerja sebagai tata usaha di kantor Kementerian Agama Kepulauan Sitaro. Ya. Baik, terima kasih untuk perkenalannya Ibu Elisa. Baik, kita sudah lengkap, sudah ada 4 narasumber dengan saya sendiri selaku host. Kita mulai podcast kali ini. And 5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Baik, kita langsung masuk saja ke kegiatan inti kita atau kegiatan diskusi kita di podcast kali ini. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar atau kesadaran dari bela negara. Salah satu yang ingin saya tanyakan adalah tentang implementasi atau contoh-contoh dari bela negara itu sendiri. Kita awali dulu diskusi kita dari Bapak Syarifuddin. Bisa terdengar suara saya, Pak? Baik, silakan Bapak Syarifuddin. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Rifai memberikan kesempatan kedua mengenai implementasi contoh atau bela negara yang telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak contoh Pak yang telah kita temukan, tapi dalam secara implementasi yang sering dilakukan dalam instansi, terutama dalam instansi Kementerian Agama, terkait tentang peraturan kita terkait profesi kita sebagai ASN. Contohnya saja saya sebagai dosen ekonomi, yakni melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh kampus IAIN Manado, di mana aturan-aturan inilah yang merupakan salah satu bentuk kita dalam upaya bela negara dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat. Kemudian kita juga mengetahui bahwa untuk menjadi tanggung jawab yang penuh itu agar menjaga keharmonisan dari berbagai kaum kerabat kita dalam bekerja, kemudian menjaga keselarasan, berintegritas, serta menjaga keutuhan dari beberapa individu kita sebagai
aparatur sipil negara dalam ruang lingkup instansi Kementerian Agama, unit kerja IAIN Manado. Itu Pak beripai sebagai contoh bentuk implementasi bela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Iya, baik. Terima kasih Pak Syarifuddin ya telah memberikan satu contoh implementasi tentang bela negara yang juga mengaitkan tentang profesinya Pak Syarifuddin ya. Kebetulan Pak Syarifuddin adalah seorang dosen ekonomi di IAIN Manado. Ya, beliau mengatakan bahwa untuk bela negara itu yang harus kita lakukan yang pertama adalah tentang peraturan-peraturan profesi harus kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian mengetahui tentang tanggung jawab menjaga keharmonisan diri dan juga lingkungan sekitar. Baik ya. Kita berikan tepuk tangan dulu, aplaus untuk Pak Syarifuddin telah memberikan pendapatnya. Kita lanjut ke Ibu Margareta Prasetyaningrum. Silakan Ibu berikan satu contoh implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Bu. Izin Pak, boleh dialihkan sebentar ke Ibu Nia atau Oh ya, baik. Ya, mungkin Ibu Margareta lagi ada sedikit gangguan ya, mungkin. Kita pindah dulu ke Ibu Nia, nanti sebentar kita balik lagi ke Ibu Margareta. Ibu Nia Elvionita, silakan Bu. Tolong berikan pendapatnya tentang implementasi atau contoh-contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk implementasinya di sini saya akan mengangkat mengenai nilai Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi dasar dari kehidupan kita berbangsa. Dalam Pancasila itu sendiri kan sudah ada 5 sila. Salah satunya yang sangat dekat dengan kehidupan kita itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya Pak ya. Baik, sila ketiga Persatuan Indonesia. Iya, silakan Bu. Di mana Persatuan Indonesia itu di mana Indonesia itu sendiri kan terdiri dari berbagai suku. Kita hidup di sebuah daerah yang mempunyai beragam agama, beragam jenis ras. Jadi di situ kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara kita dengan saling memberikan toleransi, tidak diskriminatif terhadap suatu agama atau suatu ras. Kita hidup rukun, kita hidup saling membantu dalam sebuah lingkungan. Itu sudah termasuk untuk implementasi dari nilai bela negara. Jadi dengan kita mempunyai landasan Pancasila sebagai dasar hidup kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan menjunjung tinggi persatuan dan ya seperti saya bilang tadi tidak ada diskriminasi. Jadi itu merupakan contoh implementasi yang salah satunya itu dari saya. Baik ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Nia Elvionita ya telah memberikan pendapat tentang implementasi dari dasar negara yang beliau sudah mengatakan bahwa nilai Pancasila itu sebagai bagian dari bela negara atau ideologi negara. Ibu Nia mengambil sila ketiga tentang persatuan Indonesia di mana kita di situ harus saling memberikan toleransi, tidak diskriminasi, saling membantu antar sesama agama ataupun beda adat dan istiadat ya, tidak membeda-bedakan antara satu yang lain. Baik, terima kasih Ibu Nia Elvionita tentang pendapatnya. Kita beralih ke Ibu Margareta atau Ibu Elise yang sudah siap lebih dulu. Ibu Eta ya, sudah bisa? Baik, iya. Silakan Ibu Margareta Prasetyaningrum, tolong berikan pendapat Ibu tentang implementasi nilai-nilai bela negara. Silakan Bu. Implementasi bela negara dapat dilakukan dalam berbagai cara, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, contohnya batik atau yang kerajinan-kerajinan buatan daerah-daerah itu kan ada kayak anyaman seperti itu, ada yang
setiap daerah atau setiap provinsi mungkin ada beda-beda model atau Iya, iya, desain iya, beda-beda model ya. mematuhi Sip. hukum dan peraturan yang berlaku, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikannya sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Baik. Ya. Terima kasih Ibu Margareta. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Margareta Prasetyaningrum ya, telah memberikan pendapatnya. Beliau mengatakan bahwa menggunakan produk dalam negeri juga merupakan salah satu implementasi dari bela negara. Ya, bagaimana mungkin kita bisa membela diri, tapi yang kita cintai adalah produk-produk luar negeri. Ya, jadi memang seperti itu menggunakan produk dalam negeri seperti batik, anyaman, atau bahkan kerao. Kalau di Gorontalo ada yang namanya kerao yang merupakan ciri khas dari daerah itu sendiri. Ya, kita harus memang mencintai produk-produk, bukan hanya sekedar mencintai, tapi juga menggunakan produk-produk dalam negeri. Baik. Terakhir ke Ibu Elisa Tarore, silakan Ibu bisa diberikan pendapatnya Oke, tentang implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Bu. oke, baik, terima kasih untuk kesempatan Pak Rifai. Em, Mungkin ini ada menyangkut dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nia, bahwa bela negara itu menyangkut nilai Pancasila. Di dalamnya itu bagaimana kita menghargai perbedaan, kita tidak memandang suku, bangsa, suku, agama, ras, serta kelompok-kelompok. Nah, di sini saya mau tekankan bela negara itu bagaimana cintanya kita terhadap bangsa dan negara itu lewat tindakan dan perilaku kita. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita menciptakan. Dengan kita menghargai perbedaan, kita menciptakan suasana hidup rukun, damai, dalam kehidupan lingkungan bermasyarakat maupun dalam kehidupan di tempat kerja. Maka dari situ akan terwujud hal-hal positif yang dimana sudah termasuk dalam bagaimana kita menjaga nama baik bangsa dan negara kita dan mewujudkan citra bangsa dan negara kita itu adalah yang baik. Ya, tentunya juga selanjutnya bela negara kita, bagaimana kita mematuhi segala Ada yang aturan bikin tugas. yang berlaku baik di wilayah kepemerintahan daerah maupun di dunia kerja kita, termasuk di instansi kita bekerja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik ya, kita berikan aplaus dulu untuk semua narasumber telah memberikan pendapatnya hari ini. Dari Ibu Elisa Tarore mengatakan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Bela negara juga dapat kita lakukan melalui tindakan menciptakan suasana hidup rukun, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan tempat kita bekerja. Nah, sebagian besar dari pendapat dari Bapak Ibu semua mengatakan bahwa eh, bela negara itu intinya kebanyakan itu bela negara yang harus kita lakukan melalui di dalam negara itu sendiri, di dalam internal kita ya. Karena memang profesinya kita adalah sebagai seorang aparatur sipil negara ya, yang dimana kita harus membentengi diri kita dari dalam dulu. Kalau misalnya untuk bela negara untuk membatasi suatu wilayah, mempertahankan wilayah kekuasaan NKRI, itu merupakan tugas-tugas dari seorang Tentara Nasional Republik Indonesia atau TNI. Baik, itu saja materi kita hari ini. Podcast kita hari ini, alhamdulillah sudah 2 pertanyaan sudah dilontarkan, sudah mendapatkan pendapat dari 4 narasumber. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Pak Syarifuddin, Ibu Nia, Ibu Margareta, dan juga Ibu Elisa telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk melakukan podcast dengan kami ya. Baiklah, itu saja dari kami tentang podcast Bela Negara. Marilah kita tutup podcast hari ini, sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan
Hamdalah, hamdulillahirabbil alamin. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah.